Maka inilah kabar terkini dari kisah Dewi Persik yang dilaporkan ke polisi oleh Johnson Yaptonaga terkait pengakuan DP telah menikah dengan pengusaha mobil mewah itu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Pepatah itu seolah tengah melilit Dewi Persik kini. Bersama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Johnson melaporkan DP karena dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah. Sontak kabar itu membuat syok keluarga DP di Jember. Bahkan menurut sang kakak Permata yang ditemui tim intens tadi malam di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, sang ayah sampai jatuh sakit mengetahui anak kesayangannya kembali terlibat kasus hukum. Iya, papi ya sakit lah kalau dengar berita-berita yang ini semua orang tua pasti kalau dengar berita apa kaget spontan. Kok apa lagi ini? Biasa dah. Saya pun juga kaget. Apa? Tapi saya sempat dengar kemarin itu ada apa rame-rame. Papa sakit. Pasti kaget. Ya biasa, papi kan punya inilah namanya orang tua ya, kaget. Ada lagi barusan kan udah nih gitu. Jadi apa ini kan namanya orang tua saudara pasti kalau dengar yang aneh-aneh pasti kaget gitu loh. Kalau ya semoga aja ini ya kalau memang itu benar, saya ikut prihatin sebagai seorang kakak. Semoga aja ada jalan keluar yang baik gitu, ada suatu kekeluargaan. Aku udah hafal banget anaknya pasti sakit. Kalau dengar gini pasti sakit, papa. Iya benar, yang nguatkan tuh anak-anaknya sebetulnya. Kalau ke DP tuh sangat sayang banget, anak yang paling disayang tuh adikku DP. Karena adikku paling kecil, perempuan lagi. Jadi intinya tuh pas kedenger gini aduh pasti sakit. Sesuai dengan proses penyidikan, pelapor yaitu Johnson baru membuat laporan. Nanti penyidik akan memanggil Johnson untuk BAP berikut saksi-saksi. Nanti kalau ditemukan minimum 2 alat bukti, yaitu memenuhi unsur baik sebagai tersangka maupun kemungkinan untuk ditahan. Karena di Twitter itu pun ada kata-kata bahkan katanya sudah tidur. Ya, sudah tidur bersama di Twitternya. Nanti perlu pembuktian siapa yang melakukan itu. Kemudian kalau pengakuan bahwa sudah nikah tapi belum dirayakan itu memang itu sudah tidak terbantahkan dan itu bukan katanya dari orang, itu langsung dari DP sendiri gitu loh. Pengakuan DP seakan menjadi bola liar yang bisa saja membuatnya kembali ke balik jeruji besi. Bagaimana tidak, Permata kakak sulungnya merasa ada yang aneh dengan pengakuan DP soal sudah menikah dengan Johnson. Pasalnya sebagai kakak pertama, ia tak pernah dikenalkan dengan Johnson dan kedua orang tuanya pun tak pernah membicarakan pernikahan DP dengan siapapun. Lalu benarkah DP hanya mengada-ada terkait pengakuannya telah menikah? Saya nggak ngerti kalau tentang namanya Johnson saya nggak tahu, justru saya nggak ngerti deh. Kalau soal itu saya nggak ngerti banget, serius nggak ngerti, no comment. Dengan itu semua saya no comment. Yang penting adik saya kalau memang ada sesuatu saya nasihati, apa benar itu cinta sama saya mbak, mungkin begitu. Kalau begini saya ajarin. Kalau memang nggak muncul atau apa itu pokoknya istilahnya perempuan tuh jangan sampai ini, harus orang lakinya yang mengakui. Pokoknya intinya saya tuh mengajari yang baik-baik deh, positif thinking sama adik saya begini. Gitu. Jadi tentang Johnson ini saya nggak tahu. Saya kan kakaknya ya, otomatis kan saya dengar duluan dong ya tentang pernikahan itu. Sepertinya saya kalau memang nikah betul-betul nikah ya pasti mama papa pasti bilangin saya. Saya kan kakaknya yang pertama, sedikit banyak pasti saya diberitahu dong, nggak mungkin diberitahu, pasti diberitahu sama adik saya. Nggak ada rasa sama sekali, nggak naksir sama sekali, ngopi aja nggak pernah, gimana bisa udah kawin gitu loh. Johnson kan mengadukan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ulah Dewi yang berbuat kasus dan berurusan dengan hukum tak bisa dipungkiri membuat khawatir keluarga. Bagaimana tidak, pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini seolah tak jerah meski sebelumnya sempat merasakan dingin dan pengapnya rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur gara-gara kasusnya dengan Jupe. Sang ayah pun jatuh sakit gara-gara memikirkan ulah anak kesayangannya yang kembali berurusan dengan hukum. Dan tadi malam Permata kakak sulung Dewi harus terbang ke Jember untuk melihat langsung kondisi ayahnya. Kalau mama yang milihin, Dewi gak mau. Kalau ada yang ngelamar gak mau. Padahal orangnya ganteng, kadang-kadang ya juga pengusaha, keluarga sendiri gitu. Biar gak jatuh di mana gitu. Warisannya kan kadang kalau turunan ini harus ini.
Tapi DP-nya kan udah lebih dewasa mungkin. Jadi mama nggak bisa ngapain, cuman mengingatkan doang. Aku mau betul-betul memilih orang yang betul-betul jadi imam saya. Dan saya tidak kepingin balak-balik nikah, katanya. Siapa yang kepingin nikah balak-balik itu? Saya kepingin kayak mama papa, kayak mbak, kayak gitu. Kalau ngomong itu nggak mau kawin cerai. Oke, pemirsa Inten, saya mau segera ke Jember dulu, mau jenguk papa mama. Katanya kabarnya sakit, saya mau lihat dulu. Sempet ini juga dengar kabar DP gimana di TV, ya semoga aja keadaannya baik-baik aja. Bila DP kembali berurusan dengan hukum gara-gara ucapannya, maka lain halnya dengan Edis Adelia yang sudah menghuni rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemarin Edis dijenguk keluarga dan mertua. Benarkah keluarga tak terima Edis di penjara? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah keluarga DP angkat bicara dan sang ayah jatuh sakit, maka giliran Edis Adelia yang dijenguk keluarganya di rutan Pondok Bambu. Keluarga dan mertua tak terima Edis sampai ditahan. Dari balik jeruji besi, Edis minta dibawakan obat karena sakit diabetes. Lantas benarkah Edis diduga ikut menikmati uang kejahatan suaminya? Lalu apa kata Malik Bawazir selaku kuasa hukum sang korban?